Hai Sobat Pintar, kami mahasiswa dari Universitas Mahasaraswati Denpasar, kelas keuangan B Malam, dari kelompok 3, hari ini akan memberikan materi silabus 5 mengenai kinerja Koperasi Indonesia dengan dosen pengempu mata kuliah Koperasi UMKM, Ibu Nimade Satya Utami, SEMM. Nah Sobat Pintar, sebelum lanjut ke materi, jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol lonceng YouTube channel ini. Nah Sobat Pintar, dalam video pembelajaran ini, yang pertama kami akan memperkenalkan nama kelompok, yang kedua pokok pembahasan dan materi, yang ketiga kuis dan diskusi, yang keempat rangkuman. Oke Sobat Pintar, kita lanjut saja ke perkenalan nama kelompok kami. Yang pertama di sini ada saya, Made Ineke Wirami Wirastuti sebagai pembicara 1, yang kedua Nikade Cynthia Loka Devi sebagai pembicara 2, yang ketiga Kada Dewi Budi Artini sebagai pembicara 3. Nah Sobat Pintar, di dalam materi kinerja Koperasi Indonesia terdapat 4 pokok pembahasan, yaitu yang pertama, variabel pengukuran kinerja koperasi dan prinsip pengukuran kinerja koperasi, yang kedua, kelembagaan, keanggotaan, volume usaha, permodalan, aset, dan sisa hasil usaha itu dalam perkoperasian, yang ketiga, efisiensi koperasi, yang keempat, klasifikasi koperasi. Variabel kinerja koperasi. Nah Sobat Pintar, di dalam video pembelajaran ini terdapat diagram lingkaran yang menunjukkan perkembangan atau pertumbuhan, perana atau pangsa, dampak dari koperasi. Secara umum, variabel kinerja koperasi yang diukur untuk melihat perkembangan atau pertumbuhan koperasi Indonesia terdiri dari kelembagaan, jumlah koperasi per provinsi, jumlah koperasi per jenis atau kelompok koperasi, jumlah koperasi aktif dan non-aktif, keanggotaan, volume usaha, permodalan, aset, dan sisa hasil usaha. Variabel-variabel tersebut pada dasarnya belum dapat mencerminkan secara tepat untuk dipakai melihat peranan atau pangsa koperasi terhadap perekonomian ekonomi nasional. Demikian pula dengan dampak koperasi terhadap peningkatan kesejahteraan anggota atau masyarakat belum tercermin dalam variabel-variabel yang disajikan. Dengan demikian, variabel kinerja koperasi cenderung hanya dijadikan sebagai salah satu alat untuk melihat perkembangan koperasi sebagai badan usaha. Nah Sobat Pintar, di sini apakah ada yang tahu apa pengertian dari pengukuran kinerja? Pengertian pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses di mana organisasi menempatkan parameter hasil untuk dicapai oleh program, investasi, dan akuisisi yang dilakukan. Tujuan mendasar dibalik dilakukannya pengukuran adalah untuk meningkatkan kinerja secara umum. Pengukuran kinerja juga merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Jadi pengukuran kinerja sebagai pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sarana dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Nah Sobat Pintar, di sini apakah ada yang tahu lagi apa saja prinsip pengukuran kinerja koperasi? Prinsip pengukuran kinerja. Dalam pengukuran kinerja terdapat beberapa prinsip-prinsip, yaitu 1. Seluruh aktivitas kinerja yang signifikan harus diukur. 2. Pekerjaan yang tidak diukur atau dinilai tidak dapat dikelola karena tidak ada informasi yang bersifat objektif untuk menentukan nilainya. 3. Kerja yang tidak diukur sebaiknya diminimalisir atau bahkan ditiadakan. 4. Keluaran kinerja yang diharapkan harus ditetapkan untuk seluruh kerja yang diukur. 5. Hasil keluaran menyediakan dasar untuk menetapkan akuntabilitas hasil alih-alih sekedar mengetahui tingkat usaha. 6. Mengidentifikasi kinerja dalam artian hasil kerja semacam apa yang diinginkan adalah cara manajer dan pengawas untuk membuat penugasan kerja operasional. 7. Pelaporan kinerja dan analisis varian harus dilakukan secara periodik. 8. Pelaporan yang kerap memungkinkan adanya tindakan korektif yang segera dan tepat waktu. 9. Tindakan korektif yang tepat waktu begitu dibutuhkan untuk menjamin kendali yang efektif. Hai Sobat Pintar, apa saja sih 3 hal penting tujuan didirikan sebuah lembaga?
Nah, sebelum menjelaskan 3 hal penting tersebut, saya akan menjelaskan kelembagaan koperasi. Sebelum membahas tujuan dan fungsi sebuah lembaga koperasi, secara garis besarnya, lembaga koperasi merupakan sebuah lembaga keuangan yang berasaskan kekeluargaan dan bergotong royong. Dan tujuannya pun tak lain untuk meningkatkan taraf ekonomi anggotanya dan masyarakat sekitar. Ada 3 hal penting tujuan sebuah lembaga didirikan. Yang pertama, memaksimalkan keuntungan. Sebuah lembaga harus mampu memaksimalkan keuntungan yang didapat untuk meningkatkan kualitasnya, anggota maupun sekitarnya. Yang kedua, memaksimumkan nilai perusahaan. Setelah sebuah lembaga mendapatkan keuntungan maksimal, lembaga itu pun harus melaksanakan nilai-nilai yang diemban sejak didirikan. Yang ketiga, meminimumkan biaya. Untuk melaksanakan kedua poin tersebut, sebuah lembaga harus mampu memanfaatkan resource yang ada ataupun yang terbatas untuk mengefisiensikan pelaksanaan. Selanjutnya, keanggotaan koperasi. Anggota koperasi merupakan pemilik dan juga pengguna jasa koperasi. Dalam koperasi ada pula anggota luar biasa. Dikatakan luar biasa bila persyaratan untuk menjadi anggota koperasi tidak sepenuhnya dapat dipenuhi seperti yang ditentukan dalam anggaran dasar. Yang pertama, syarat anggota koperasi meliputi setiap warga negara Indonesia atau WNI mampu melakukan tindakan hukum atau badan hukum koperasi yang memenuhi persyaratan, menerima landasan dan asas koperasi, bersedia melakukan kewajiban-kewajiban dan hak-haknya sebagai anggota. Yang kedua, sifat keanggotaan koperasi meliputi terbuka dan sukarela, dapat diperoleh dan diakhiri setelah syarat-syarat dalam anggaran dasar terpenuhi. Dan yang terakhir, tidak dapat dipindahtangankan. Yang ketiga, berakhirnya keanggotaan koperasi meliputi meninggal dunia, meminta berhenti karena kehendak sendiri, diberhentikan pengurus karena tidak memenuhi syarat keanggotaan. Yang keempat, kewajiban anggota koperasi tercantum dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 meliputi mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan yang telah disepakati rapat anggota, berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan koperasi, mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas asas kekeluargaan, dan yang terakhir yang kelima, hak anggota koperasi menurut pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 meliputi menghadiri dan menyatakan pendapat serta memberikan suara dalam rapat anggota, memilih atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas, meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam anggaran dasar, mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus di luar rapat anggota, baik diminta maupun tidak diminta, memanfaatkan koperasi dan mendapatkan pelayanan yang sama antar anggota. Yang terakhir, mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam anggaran dasar. Hai Sobat Pintar, ada yang tahu nggak apa pengertian dari volume usaha? Volume usaha adalah total nilai penjualan atau penerimaan dan barang atau jasa pada suatu periode atau tahun buku yang bersangkutan. Dengan demikian, volume usaha koperasi adalah akumulasi nilai penerimaan barang dan jasa sejak awal tahun buku terhitung mulai dari bulan Januari sampai dengan akhir tahun buku bulan Desember. Pada hakikatnya, aktivitas ekonomi koperasi dapat dilihat dari besar volume usaha koperasi itu sendiri. Nah, selanjutnya ada permodalan koperasi. Terlihat pada video pembelajaran kali ini, terdapat sumber-sumber modal koperasi. Yang pertama, modal dasar. Yang kedua, modal sendiri yang meliputi simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan dana hibah. Selanjutnya, modal pinjaman yang terdiri dari pinjaman dari anggota, pinjaman dari koperasi lain, pinjaman dari lembaga keuangan, obligasi dan surat hutang, sumber keuangan lainnya.
Yang terakhir, distribusi cadangan koperasi meliputi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Nah, pembahasan selanjutnya adalah aset dalam koperasi. Aset yang diperoleh dari sumbangan yang tidak terkait penggunaannya diakui sebagai aset tetap. Adapun komponen aset tetap sebagai berikut. Yang pertama, aset lancar. Yang kedua, aset tidak lancar. Untuk aset lancar, yaitu aset yang dimiliki masa manfaat kurang dari 1 tahun. Pengklarifikasian aset lancar antara lain, yang pertama, diperkirakan akan dapat direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal entilitas. Yang kedua, dimiliki untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan. Yang ketiga, diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Yang kedua, untuk aset tidak lancar adalah aset yang terdiri dari beberapa macam aset, masa manfaat lebih dari 1 periode akuntansi dimiliki serta digunakan dalam kegiatan operasional dengan kompensasi penggunaan berupa biaya depresiasi ataupun penyusutan. Selanjutnya ada sisa hasil usaha atau SHU. SHU koperasi adalah sebagai selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total atau total revenue, atau bisa dilambangkan sebagai TR dengan biaya-biaya atau total, atau juga disebut dengan total cost dengan lambang TC dalam suatu tahun. SHU setelah dikurangi dengan dana cadangan dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan koperasi sesuai dengan keputusan rapat anggota. Adapun berikut prinsip-prinsip pembagian SHU koperasi. Yang pertama, SHU yang dibagikan berasal dari anggota, yaitu pada umumnya SHU yang dibagikan kepada anggota koperasi bersumber dari anggota itu sendiri, sedangkan SHU yang sifatnya bukan berasal dari transaksi dengan anggota pada dasarnya tidak dibagikan kepada anggota, tetapi dijadikan sebagai cadangan koperasi. Yang kedua, SHU anggota dibayarkan secara tunai, yaitu SHU yang dibayarkan per anggota haruslah diberikan secara tunai, karena dengan demikian membuktikan dirinya sebagai badan usaha yang sehat pada anggotanya dan masyarakat mitra bisnisnya. Yang ketiga, SHU anggota merupakan jasa modal dan transaksi usaha. SHU yang diterima oleh setiap anggota pada dasarnya merupakan insentif dari modal yang diinvestasikan dan dari hasil transaksi yang dilakukan anggota koperasi. Oleh karena itu, dibutuhkan penentuan proporsi SHU untuk jasa modal dan jasa transaksi usaha yang akan dibagikan kepada para anggota koperasi. Yang terakhir, yang keempat, SHU anggota dilakukan transparan, yaitu proses perhitungan SHU per anggota dan jumlah SHU yang dibagikan kepada anggota harus diumumkan secara transparan dan terbuka, sehingga setiap anggota dapat dengan mudah menghitung secara kuantitatif berapa besar partisipasinya kepada koperasi. Efisiensi koperasi. Pada dasarnya, koperasi sebagai perusahaan tidak berbeda dengan bentuk badan usaha lainnya. Artinya, tidak boleh dikatakan koperasi boleh bekerja secara tidak efisien untuk mencapai tujuan organisasi sebagai kumpulan orang. Koperasi tidak boleh terlepas dari ukuran efisiensi bagi usahanya, meskipun tujuannya adalah untuk melayani anggota. Pada koperasi, tingkat efisiensi juga harus dilihat secara berimbang dengan tingkat efektivitasnya, sebab biaya pelayanan yang tinggi bagi anggota diimbangi dengan keuntungan untuk memperoleh pelayanan setempat yang lebih baik. Misalnya,
biaya pelayanan dari pintu ke pintu yang diberikan oleh koperasi kepada anggotanya. Kunci utama efisiensi koperasi adalah pelayanan usaha kepada anggotanya. Koperasi yang dapat menekan biaya serendah mungkin tetapi anggota tidak memperoleh pelayanan yang baik dapat dikatakan usahanya tidak efisien, di samping tidak memiliki tingkat efektivitas yang tinggi sebab dampak kooperatifnya tidak dirasakan oleh anggota. Untuk mengukur efisiensi koperasi dan usaha, ada beberapa rasio yang dapat dipergunakan yang didasarkan pada keragaan koperasi yang bersangkutan. Pembahasan mengenai efisiensi menurut Toby Mutis pada tahun 1992 menunjukkan 5 lingkup efisiensi koperasi, yaitu yang pertama efisiensi intern masyarakat, yang kedua efisiensi alokatif, yang ketiga efisiensi ekstern, yang keempat efisiensi dinamis, dan yang kelima efisiensi sosial. Nah, adapun beberapa pengertian efisiensi tersebut. Yang pertama, efisiensi intern masyarakat merupakan perbandingan terbaik dari akses biaya dengan biaya yang sebenarnya. Hal ini dapat dikaitkan dengan perbandingan nilai bersih pemasukan dan nilai bersih pengeluaran. Yang kedua, efisiensi alokatif. Efisiensi alokatif adalah efisiensi yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya dan dana dari semua komponen koperasi tersebut. Misalnya, penyaluran tabungan anggota untuk pinjaman anggota, penyaluran simpanan sukarela untuk investasi jangka panjang dan jangka pendek. Ketiga, efisiensi ekstern menunjukkan bagaimana efisiensi pada lembaga-lembaga dan perseorangan di luar koperasi yang ikut memacu secara tidak langsung efisiensi di dalam koperasi. Yang keempat, efisiensi dinamis adalah efisiensi yang biasa dikaitkan dengan tingkat optimasi karena adanya perubahan teknologi yang dipakai. Dan yang kelima, efisiensi sosial sering dikaitkan dengan pemanfaatan sumber daya dan dana secara tepat karena tidak menimbulkan biaya-biaya atau beban. Nah, Sobat Pintar, materi selanjutnya mengenai klasifikasi koperasi. Penilaian kinerja koperasi yang merupakan salah satu program prioritas Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2005 sampai tahun 2009 terkait dengan upaya pemberdayaan koperasi adalah pengembangan kelembagaan dalam rangka mewujudkan 70.000 unit koperasi yang berkualitas. Sampai dengan awal April pada tahun 2007, pelaksanaan penilaian kinerja koperasi adalah melalui klasifikasi koperasi, mengacu pada Peraturan Menteri KUKM nomor 129/MKUKM/11/2002 pada tanggal 29 November tahun 2002. Mulai April tahun 2009 sampai saat ini, pelaksanaan penilaian kinerja koperasi dilakukan melalui pemeringkatan koperasi. Mengacu pada Peraturan Menteri KUKM nomor 22/MKUKM/4/tahun 2007 tanggal 16 April tahun 2007 dan Peraturan Menteri nomor 06/per/MKUKM/3/2008 tanggal 12 Maret tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Menteri nomor 22/MKUKM/4/tahun 2007 tanggal 16 April tahun 2007 tentang pemeringkatan koperasi. Memasuki tahun anggaran tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, program pemeringkatan koperasi masih terus dilakukan baik melalui anggaran APBN maupun APBD tingkat provinsi, kabupaten maupun kota. Adapun 3 tujuan klasifikasi koperasi, yang pertama adalah mengetahui kinerja koperasi dalam satu periode tertentu, yang kedua, menetapkan peringkat kualifikasi koperasi, yang ketiga, mendorong koperasi agar menerapkan prinsip-prinsip koperasi dan kaidah bisnis yang sehat. Dengan kata lain, melalui upaya klasifikasi ini diharapkan secara internal koperasi mampu mempertegas jati dirinya sebagai sokoguru perekonomian rakyat, sebagaimana diamanatkan oleh International Cooperative Alliance atau ICA dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002. Namun juga secara eksternal mampu tetap menunjukkan kinerjanya sebagai pelaku bisnis yang kompetitif. Nah, Sobat Pintar, ada yang mengetahui klasifikasi koperasi dibedakan menjadi berapa jenis? Klasifikasi jenis koperasi dapat dibedakan menjadi 5 jenis. Yang pertama, penggolongan koperasi berdasarkan pada ketentuan pemerintah yang dilakukan pada koperasi. Pada penggolongan ini, koperasi dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama ada koperasi unit desa. Koperasi ini diarahkan khusus untuk masyarakat pedesaan. Yang kedua, koperasi umum. Koperasi umum dapat didirikan oleh siapa saja dan di mana saja. Yang kedua, koperasi berdasarkan banyaknya jenis usaha. Dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, koperasi single purpose.
yaitu koperasi yang hanya mempunyai satu jenis usaha. Yang kedua, koperasi multipurpose, yaitu koperasi yang mempunyai lebih dari satu macam jenis usaha yang dikelola secara bersamaan. Ketiga, koperasi dibedakan menurut jenis lapangan usahanya. Secara umum, berdasarkan jenis lapangan usahanya, koperasi dapat dibedakan menjadi 4, yang terdiri atas koperasi simpan pinjam atau KSP, koperasi serba usaha atau KSU, koperasi konsumsi, dan koperasi produksi. Koperasi simpan pinjam atau KSP adalah koperasi yang memiliki usaha tunggal, yaitu menampung simpanan anggota dan melayani pinjaman. Yang kedua, koperasi serba usaha atau KSU merupakan koperasi yang terdiri atas berbagai jenis usaha, misalnya melayani simpan pinjam dan pelayanan jasa, menjual barang-barang hasil produksi anggota, unit pertokoan untuk melayani kebutuhan sehari-hari anggota, juga masyarakat unit wartel. Yang keempat, koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi adalah koperasi yang di bidang usahanya menyediakan kebutuhan sehari-hari anggota. Selanjutnya, koperasi produksi. Koperasi produksi adalah koperasi yang bidang usahanya membuat barang atau memproduksi dan menjual secara bersama-sama yang merupakan hasil produksi anggota koperasi. Bagi para anggota yang memiliki usaha, dapat memasok hasil produksinya ke koperasi, dan melalui koperasi, para anggota mendapatkan bantuan modal dan pemasaran. Yang keempat, koperasi didasarkan pada jenis anggota. Nah, pada koperasi didasarkan pada jenis anggota dibagi menjadi 2. Yang pertama ada koperasi primer, yaitu koperasi yang anggotanya orang atau per orang, atau jumlah minimal jumlah koperasi ini 20 orang. Yang kedua, koperasi sekunder. Koperasi yang beranggotakan beberapa koperasi. Koperasi sekunder meliputi 1. Pusat koperasi pusat merupakan koperasi yang anggotanya paling sedikit 5 buah koperasi primer dan berada di satu kabupaten kota. Kedua, gabungan koperasi. Gabungan koperasi merupakan koperasi yang anggotanya paling sedikit 3 buah pusat koperasi. Wilayahnya meliputi satu provinsi atau lebih. Dan yang ketiga, induk koperasi merupakan koperasi yang anggotanya paling sedikit 3 buah gabungan koperasi. Jenis koperasi yang terakhir yaitu koperasi didasarkan pada status anggota. Dilihat dari status keanggotaannya, dikenal beberapa bentuk koperasi, antara lain koperasi petani, koperasi pensiunan, koperasi pegawai Republik Indonesia atau KPRI, koperasi sekolah dan koperasi mahasiswa atau KOPMA, koperasi unit desa atau KUD, dan yang terakhir koperasi pasar. Koperasi petani. Koperasi ini beranggotakan para petani, buruh tani, dan orang-orang yang terlibat dalam usaha pertanian. Koperasi pertanian melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pertanian, misalnya penyuluhan pertanian, pengadaan bibit unggul, penyediaan pupuk, obat-obatan, dan lain-lainnya. Yang kedua, koperasi pensiunan. Berbeda dengan koperasi pertanian yang beranggotakan para petani, anggota koperasi pensiunan berisikan para pensiunan pegawai negeri. Koperasi ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan para pensiunan dan menyediakan kebutuhan para pensiunan. Ketiga, koperasi pegawai Republik Indonesia atau KPRI. Koperasi ini beranggotakan para pegawai negeri, baik pegawai pusat maupun daerah. Sebelum KPRI, koperasi ini lebih dikenal dengan nama Koperasi Pegawai Negeri atau KPN. KPRI bertujuan terutama untuk meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri atau anggota. KPRI dapat didirikan di lingkup departemen atau instansi. Keempat, koperasi sekolah dan koperasi mahasiswa atau KOPMA. Koperasi sekolah memiliki anggota dari warga sekolah, yaitu guru, karyawan, dan siswa. Koperasi sekolah memiliki kegiatan usaha menyediakan kebutuhan warga sekolah, seperti buku pelajaran, alat tulis, makanan, dan lain-lain. Di tingkat universitas terdapat koperasi mahasiswa atau KOPMA. Koperasi ini beranggotakan para mahasiswa. Koperasi ini bertujuan untuk menyediakan kebutuhan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana penunjang perkuliahan di kampus. Yang kelima, koperasi unit desa atau KUD. Koperasi unit desa adalah koperasi yang beranggotakan masyarakat pedesaan. Koperasi ini melakukan kegiatan usaha di bidang ekonomi, terutama yang berkaitan dengan pertanian atau perikanan atau nelayan. Beberapa usaha KUD antara lain: 1. Menyalurkan sarana produksi pertanian seperti menyediakan pupuk, obat, pemberantas hama, benih, alat pertanian,
dan memberi penyuluhan teknis pertanian. Yang kedua, memberikan penyuluhan teknis bersama dengan petugas penyuluhan lapangan kepada para petani. Di tingkat kabupaten dan provinsi terdapat pusat koperasi unit desa atau yang sering disebut dengan Puskut yang bertugas memberikan bimbingan kepada KUD-KUD. Di tingkat pusat terdapat induk koperasi unit desa atau yang sering disebut dengan Inkud yang bertugas memberikan bimbingan kepada Puskut di seluruh Indonesia. Dan yang terakhir, koperasi pasar atau Kopas. Koperasi ini beranggotakan para pedagang pasar. Pada umumnya, pedagang di setiap pasar mendirikan koperasi untuk melayani kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan para pedagang. Misalnya, modal dan penyediaan barang dagangan. Di tingkat kabupaten atau provinsi terdapat pusat koperasi pasar atau Puskopas yang bertujuan memberikan bimbingan kepada koperasi pasar yang ada di wilayah binaannya. Nah, Sobat Pintar, di dalam video pembelajaran ini kami memberikan kuis dan diskusi, di mana kuis atau soal sudah tertera pada video pembelajaran ini. Oke Sobat Pintar, rangkuman video pembelajaran kali ini yaitu koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Kinerja tidak terjadi dengan sendirinya. Dengan kata lain, terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja koperasi. Penilaian kinerja koperasi yang merupakan salah satu program prioritas Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 terkait dengan upaya pemberdayaan koperasi adalah pengembangan kelembagaan dalam rangka mewujudkan 70.000 unit koperasi yang berkualitas. Sampai dengan awal April tahun 2007, pelaksanaan penilaian kinerja koperasi adalah melalui klasifikasi koperasi. Nah Sobat Pintar, begitulah penjelasan dari materi kinerja koperasi Indonesia. Semoga dapat dimengerti ya, dan semoga bermanfaat. Sekian dulu ya video pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Bye!